lek malam niki kan calik tempat si mulia niki mau ita pada malik pertemuan sida Allah Subhanahu wa taala guna untuk tapada bermuzakarah solawat serta salam bareng-bareng kepada haturang tipak junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dari para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah tentuna puji syukur barang-barang terus daripada ule'na tipak dusida Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya atas segala anugerah atau limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya, sehingga ya alhamdulillah le saat niki masih kita teicanin kesempatan sida Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga le malam niki mau kita pada malik ngelaksana yang mau kita pada malik jalanan salah satu kewajiban syiarak le dalam agama teh, yasino kewajiban untuk tapada nuntutang diri ta'ilmu. Tentunya waselapu tapada maham ini nuntut ilmu sino wah terperduang bagi selapu tapada, terutama bagi dengan Islam si wah mukallab si wah akil balik. Berarti wah teberatin ya si hukum syarak. Nah, le samping bahwa nuntut ilmu sino terperduang atas selapu tapada, bahkan menuntut ilmu sino adalah perbuatan yang sangat mulia. Sino pegawian atau amal si sangat mulia, sehingga bau yang angkat derajat kemuliaan dengan si meta ya. Yang punya fadilah atau keutamaan tapada nuntut ilmu sino yang sangat banyak, sangat luwe. Lagu sebagian fadilahna si paling utama sino. Sino mara sebutna si hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini salah satu bagian dengan petunjuk si badak ni si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara atau petunjuk akikna selapu kepada tersadik kemudahan atau temudaan perjalanan menuju tipak nikmat surgana dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasa hadis Nabi sibur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh suatu jalan atau pada bahasa sai jalanin sopok jalan guna untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dari Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah atau gin mudaan jalannya menuju surga. Nah, jadi ini salah satu cara petunjuk badak ni tesi Nabi. Jadi munta pada mele akikna temudaan ita jalan tipak surga sino, maka enggak na caran tebadak ni tesi Nabi dengan cara tepada nuntut ilmu. Jadi semakin gemar kita, semakin girang kita pada nuntut ilmu, maka semakin belik kemungkinan semakin temudaan jalan tipak surga sino si dasyida Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ngan nyebut niscaya jalan tipak surga sino mun tersebut dia memang dia mudah, dia mustaqim jalan tipak surga. Ungkat para ulama meskipun mustaqim lagu ya sulit, meskipun lurus lagu ya sulit. Kumbena karena perjalanannya sangat panjang. Bahkan perjalanan sino ya luwe godaan ton si harus dapat liwatin. Yang pun sulit dah jalan tipak surga no. Lagu mendesida Allah Subhanahu wa taala mempermudah ya, maka dia narak si sulit. Nah, daripada nuntut ilmu, ini cara anta untuk mempermudah diri kita
jalan menuju surganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nasi tertuntut sinalah suatu kemuliaan. Suatu kemuliaan secara ilmu. Ilmu sino bau yang ngangkat derajat dari sisi daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pun ande namun tah pada peta ya, pada tuntut ya, ampun icanin kita sida Allah anugerahang ilmu le dalam dadan ta, maka ia sine kadun ta ampun muda langan ta tipak surga. Sebagaimana ungkapan atau perkataan lengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Likulli syai'in tariqa wa tariqal jannatil ilmu. Tiap-tiap sesuatu sino arah jalan. Apa tersebut tempat pasti arah jalan terbeketuk. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa tariqal jannatil ilmu. Nangan pun masih jalan tipak surga sino harus dengan ilmu. Nah, jalan tipak surga sino harus tengadu ilmu. Tentunya ilmu sini ya suatu nikmat lengan daripada Allah. Nikmat si sangat belik. Karena ya termasuk ya salah satu lengan nikmat kasbi. Nikmat si harus teendeng daripada Allah, kanca nikmat si harus teusahayang. Baru ampuna sade itu si daripada Allah Subhanahu wa taala. Munah icani ni tayu bicara tak ketemu ilmu. Lagu ilmu sino dia sekedar ilmu-ilmu. Si tapeta sino ilmu si bermanfaat. Ilmu si bermanfaat. Jadi ngumbe cara anta ketemu ilmu si bermanfaat. Sebagaimana petunjuk dah badan itu si Nabi. Cara anta ketemu ilmu si bermanfaat sino dengan cara tak gemar-gemar hadir le majelis ilmu. Yang pun dengan tua terlayak sino barokah ilmu na. Karena kumbe na karena peta na guru nu. Meskipun anang pegedengan na ketua ina peta. Kemudian Nabu hadir le majelis na dua-duayan ni barang guru. Ni para si nasi laik lagu deh. Lagu mun kan ni luwe kesibukan ta. Kemudian tabu mana-mana le hadir le majelis ilmu. Karena ino ya cara harus bicara pada itu si Nabi akik temau ilmu si bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimajalasatil ulama wastima'i kalamil hukama." Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maytati bima'il matar. Pada bahasan alaikum bimajalasatil ulama, hendakna daripada girang-girang si daripada girang-girang pada hadir le majlis ilmu sinu. Kamu tahu bau hadir le majlis ilmu sinu wastima'i kalamil hukama. Nah bagus-bagus si temerhatian petuah-petuah para alim. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sino maka daripada Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalbal mayyita, akan menghidupkan yang hidupang ate si mate sino binuril hikmah, ngadu cahaya hikmah. Apa kadang cahaya hikmah? Ilmu yang bermanfaat. No, maka dengan cara tahadir le majelis ilmu sino, maka ya aten ta hidup si nuril hikmah, si cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal maytati bima'il matar, mara ibarat tanah yang gersang itu dihidupkan si air hujan. Mara tanah si gersang itu terhidupang si air hujan. Ngeno ibaratna aten temu tersebur si siraman rohani, si ilmu-ilmu si bermanfaat, maka yang aten terjadi hidup. Jadi salah satu cara pada si Nabi cara untuk mencapai ilmu si bermanfaat sino tertuntut dia lihat guru no. Tapi itu guru ni dia sekedar dengan baca-bacaan no. Sekedar bacaan, sekedar hafalan aran. Lagu mun tapi itu ahlina paham no penting. Si paham sino. Yang pernah Imam Syafi'i ngenang siaran ilmu sino ndek nasi tahapal. Saran ilmu sino si temanfaatan. Si temanfaatan ino ada ilmu si tamalang mada bahasa. No, karena menahara ilmu sini ya sino si mia ita jari dengan benar-benar beriman. Ilmu sino ya si mia ita jari dengan benar-benar bertakwa. Ilmu sino si mia pembenaran le sekalian amal ta.
Ya si ngenaang amal ibadah si tepada gawe. Ino ilmu. Nah sedangkan si telu sino iman takwa kanci amal. Sine ya jalan tipa surga nu. Nah sehingga munara nanya itu. Be jalan te tipa surga. Bau terjawab jalan te tipa surga sino telu. Si pertama harus tengadu iman. Si kedua harus tengadu takwa. Si keteluna harus tengadu amal. Dia kanggo terpisah telu. Ini jalan tipa surga, iman, takwa, kanci amal. Iman tipa surga sino syarat harus kuat. Takwa tipa surga sino syarat harus tetap. Amal tipa surga sino syarat harus luwe, banyak. Nah si pertama iman. Ini jalan tipa surga si pertama kali iman. Iman sino syarat harus kuat. Nah ingat si pertama kali iman. Iman sini ya syarat si paling utama. Ya syarat mutlak si harus ara le diri ta ampuk tebau utama tipak nikmat surgana dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman dia tegin bau bakatuk tipak surgana. Yang apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Mada bahasan dia daging pada tamat surga sehingga pada beriman dulu. Ini iman syaratnya dulu. Hatta seberat jarrah iman ta, insyaallah mau itu jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu sangat sulit. Angka ringan jalan tetipa surga itu tergantung lengan iman. Bahkan syaratnya sino harus kuat. Nah sedangkan netepang kuatnya iman sini ini seberat. Ini sesulit. Yang punya iman sini ya salah satu nikmat kubro. Nikmat beli si bau nyampiang itu tipe nikmat tamam. Ingat nikmat sini ada nikmat sugro, ada yang nikmat kubro, ada yang nikmat tamam. Mu nikmat sugro ya salah satu contohnya harta benda ini nikmat sugro, nikmat beci. Sedangkan nikmat kubro sino nikmat iman Islam. Nikmat iman ya si terima tali dunia. Sedangkan mun nikmat tamam sino era li akhirat no teu dait teu mun pada beruntung. Bagaimana nikmat kamil itu masuk surgana dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surga sino ara nikmat si lebih sempurna. Si lebih kamil ya sino melihat wajah zat dari Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah dengan mukmin sino sangat puas. Karena kumbena karena melihat akan wajah zat Tuhannya. Lagu laun sino le dalam surga sino mun beruntung. Lagu peta jalan ta beketuk dulu. Jalan ta si bu nyampiang itu si pertama kali nikmat kubro sino ya syarat iman. Iman sino si bu nyampiang itu apa segala nikmat sino syukurin ya. Terutama nikmat iman bagus-bagus syukurinnya. Nah kamu tidak bersyukur atas iman, ini dosanya beli. Bahkan dosanya sino bau yang nyeda iman, bahkan bau yang hilangan iman. Nah yang pun ketika Imam Abu Hanifah tertanya tentang dosa, ingat dosa sini bau nyeda iman, bau yang hilangan iman. Yang pada ketika Imam Abu Hanifah tertanya, dosa apa sinu? Dosa apa si sangat takhawatiran? Si gin bau ngilangan iman ta. Jawab si Imam Abu Hanifah. Jadi dosa si sangat takhawatiran. Si bau ngilangan iman ta sino, jawabnya telu perkara telu luwe. Si pertama sino meninggalkan syukur atas iman. Si keduanya meninggalkan takut mati. Si keteluna berbuat zolim tipak sesama. Nah ini telu si harus terjauhin. Karena dosanya sino sangat takhawatiran kata Imam Abu Hanifah. Sangat takhawatiran bau telangang atau hilangan iman. Si pertama sino meninggalkan syukur atas iman. Jadi mun kita bersyukur atas iman, ia miya iman telang. Jadi dengan ngumpe jalan tersyukurin iman.
Cara syukurin iman sino harus te Islam. Nah, cara syukurin iman Islam harus Islam. Meskipun antara iman kanca Islam jarak sangkut pautna, lagu dua nah harus leka. Iman sino masalah urusan ate, Islam sino masalah urusan badaniah tawak. Yang pun Islam sino syariat zahir, si nampak, si zahir pegawaian awak. Lagu justru pegawaian awak sini, ya sino sebagai cerminan dengan iman no. Muna bagus pegawaian awak no, berarti bagus iman no. Muna bagus pegawaian awak berarti iman tadi bagus. Ya pun Islam sini sebagai cara kita bersyukur atas iman. Karena Islam sini kan sanggup menanggung segala suruh dan larangan. Ya pun Islam sini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Serah diri taabdiang diri telik perintah bersida Allah. Karena tene itu pantuannya iman. Semakin hamba sino taat berarti imannya semakin kuat. Semakin hamba sino lali berarti imannya semakin melemah. Nomor sini misalnya ringan langkah telengan bali misalnya hadir anang majelis ilmu. Ringan langkah nayanta lalu anang masjid, lalu anang musalla, lalu anang santren untuk beribadah. Ini cerminan keadaan iman. Ampun ringan langkah ta karena iman. Yang lemah iman ta berat kita lalu anang masjid. Berat langkah lain ta anang musalla, anang santren, anang majelis ilmu. Tentunya karena iman ampun ringan rasanya. Yang apa ngana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Tene tetep pantu iman kat Nabi nda. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila munsida biasa kita dengan sino biasa ya lalu anang masjid no, anang musalla no, anang santren no untuk beribadah, fashhadu lahu bil iman Nabi. Maka saksiannya bahwa ya dengan si kita ada sini dengan beriman. No, padahal iman sini masalah urusan hati. Lagu suruh itu si Nabi saksiang ya dengan sini dengan beriman. Kumbena saksiang karena kita telengan awakna. Kelakuan awakna taat beribadah. Biasa langkah naya nang tempat mulia, anang masjid, anang musalla, fashhadu lahu bil iman. Maka saksiannya bahwa ya dengan sino dengan beriman. No, jadi lawan mau meninggal dunia ampun nemuni tukang takziah na misalnya saksiang gih bahwa ya dengan sini dengan bagus. Mungkin kat pelungguh sida selaput teh serentak ngenang gih neh. Meskipun dia terpaham maitnya yang gumbe nah. Ingat penyaksian teh sino tanggung jawab sampai hadapan Rasulullah Allah. Andena tahu ta dengan sininggal dunia sino dek nuah ngaji sembahyang lagu tukang takziah no ngenang saksian dengan bagus milu si dengan anggih hati-hati bela dengan si nyaksiannya dengan beriman dek si doang kita yang ngaji sembahyang apalagi istiqomah yang tempat kebaikan. Si suruhnya si Nabi mun sida biasa kita dengan sudah tempat mulia untuk beribadah fashhadu lahu bil iman. Lagu simbe pelih sini. Si tukang takziahna tu si jawab. Si pelih sini tukang takziahna. Seharusnya tukang takziahna kenal juluk mait. Mun paham mait sini taat dia girang beribadah. Apa masalah nang sini dengan bagus. Lagu untuk bagusan angan keluarga si hadir tukang takziah dengan bagus si nenggih sehingga dengan si hadir bingung nengka munteng ngenanggih bahaya tanggung jawab sampai hadapan Rasulullah Allah munteng ngenangde perasaan dek keluarga si hadir lek makam munteng ngenangde kan sedih keluarga lo
Maka hati-hati mun tukang takziah neh. Ndak cuman asal-asal dengan saksian dengan sini dengan bagus. Kita juga manusia nah. Apalagi lawan tukang takziah sino lengan luar. Lengan luar gubuk si mayit. Dia nak kenal mayit, wah dengan sini dengan bagus sini lah. Sedangkan suruh itu si Nabi dengan si biasa kita ke tempat kebaikan. Girang yang ngaji, girang yang lalu beribadah. Ino si pashhadu lahu bil iman. Si tersaksian bahwa ya dengan sino dengan beriman. Maka mutah biasa kita ya ampun nemuni ampun nemuni tukang takziah dengan sini dengan bagus, nggih engka tuh. Lagu andena iman munafik. Cuma ruar-ruar rajin pacu. Ndek tepelih. Ndek tersalah. Karena masalah urusan ate ndek na hakta. Hakta sino si kasat mata. Si gita ta ngadu kasat mata. Masalah ate urusan besida Allah sino. Ande saksi yang penanggih dengan beriman ndek na masalah. No, jadi sini tok pantuan iman sino awak no Islam no. Islam sino kelakuan awak. Nah, kemudian taat karena mundek syukur atas iman berarti dengan dek taat awak. Justru sini ada imanna menyebabkan sugul imanna dengan awak. Yang pokoknya ketika dengan sino meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat. Ini para ulama kalam ikhtilafnya. Sebagian ulama kalam mengenang andai munarak dengan dunia meninggal dunia dalam keadaan saat waktunya berbuat maksiat ampun ada datang malaikat maut. Sebagian ulama kalam menang ia meninggal dunia dalam keadaan dekna beriman. Karena riwayat Nabi singenang apabila hamba sino gawe maksiat maka niscaya imanna sugul dengan awak. Imanna jadi ibaratan mara pakaian tesugulang dengan awak ngeno angkun iman jadi ketika tenggawe maksiat. Nah ketika tenggawe maksiat tehnya tanda datang ajal no. Sebagian ulama kalam menang niscaya kekal di neraka no. Karena dia meninggal dalam keadaan dek dan jauh iman. Lagu jumhur ulama kalam menang tetap ia meninggal dalam keadaan mukmin. Ini jumhur ulama menang tetap ia meninggal dalam keadaan beriman. Cuman ia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ini tetap mau ya keadilan dengan besida Allah. Ini menurut ulama kalam si ahlu sunnah wal jamaah. Lagu ulama kalam dan Mu'tazilah aja kekal di neraka. Karena ia meninggal dunia dalam keadaan tembus gimana? Memang ada hadis sahih yang nangan. Ketika terlalu maksiat subul iman. Ketika selesai gawe maksiat, datang penyesalan berarti tulak iman tersini. Ketika nyesel gawe kesalahan, iman nu boleh. Apalagi kan ngerasa senang gawe maksiat. Lalu menurut jumhur ulama kalam tetap ia mati dalam keadaan mukmin meskipun tersiksa dalam neraka dulu. Aku dalam neraka sino ya pedih. Ingat sehari sejelo tersiksa kalau neraka ukurannya di dunia sino 1000 tahun dunia sejelo akhirat. Bahkan sejelo akhirat sino siksa di neraka paling ringan, paling becat. Paling cepatnya sejelo siksa itu. Lagu perjalanan di dunia 1000 tahun. Nah, lagu insyaallah mudah-mudahan deh terjawab terhindar dengan azab api neraka. Cuman tetap diangkat jumhur ulama mati dalam keadaan mukmin. Karena karena tetap ia mau jaminan dengan hadis Nabi. Singenang kulli ummati dakhalal jannah. Tiap-tiap umatku sino pasti gina-ginta masuk surga. Illa man aba kecuali bagi dengan si ndik nemilih. Bertanya selapu kepada ara ita dia temilih masuk surga. Secara akal sehat mendarat dengan dia memilih selapu temilih sama surga. Lagi mau disebut ke lingkungan umat Nabi tentunya arah iman meskipun seberat cerah. Yang boleh karena sino pandai-pandai si syukurin iman no. Karena mau dia bersyukur atas iman ia nyebabkan iman telang kat Imam Abu Hanifah. Nah si keduanya terus dosa si khawatiran.
Si bau ngilangang iman sino mana? Si keduana meninggalkan takut mati. Ninggalang takut mati. Bani kita mati atau takut kita mati. Bapak-bapak tiang. Takut atau ndik kita mati? Hah? Pelunggu sida takut atau ndik mati? Takut. Apa takutan? Namun si dengan takut mati apa takutan? Hah? Takut ndek takut ginta mati doang. Bani ndek bani ginta mati doang. Karena ita sini tersebut insan manusia khususnya berarti selapu kena si sunnatu insaniyah. Tetap berlaku le selapu sini selapu insan. Apa sino? Kullu nafsin zaikatul maut. Tetap setiap si bernyawa, setiap si bernapas pasti ginagin dait si aran mati maut tuh. Baik tersebut dia bernyawa, tersebut dia bernapas, pokoknya ginen dait aran mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Mudah sebut tiap si bernyawa, nyawa sini batin dan napas. Mun si dengan napas ini zahir dan nyawa. Pauli pada sakit kadang pokok tiap si hidup gina mati doang. Oh, jadi apa takutang deh. Aku kata Imam Abu Hanifah meninggalkan takut mati ini dosa. Bagaimana ninggalang takut mati? Dengan ninggalang takut mati sino dengan si lale le dunia. Lale gawe ketaatan berarti ninggalang takut mati. Munna sebaliknya dengan si taat jalanan perintah ada sida Allah berarti sino dengan dandan dengan takut mati sino. Mun dia taat berarti dia takut mati. Karena kumbena ingetanna dia wah tipak kematian karena ketipu si kesenangan dunia. Kalau dan karena senang tali dunia lupa itaran mati. Sehingga dah karena hayya ala sholah dengan itu mai doang si tamita dunia. Padahal mun tertinggal takut mati ya atin keras. Keras sehingga ya lale untuk ingat dasida Allah. Ya pun selalu Nabi tangan aksiru zikroha zimil lazab. Banyak-banyak neluwe-luwe si pada ngingat sesuatu si jari pengganggu kesenangan dunia. Apa sih nu? Al maut, mati. Nah, bintar luwe sing ingat mati. Lagu kita muntah terlalu di dunia girang terlupa mati sehingga lali tengingat besida Allah. Ya pernah apa sih girang halangin kita ingat akan kematian, kesibukan dunia si berlarut-larut. Padahal Al-Qur'an mah meringat kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Hai sekalian dengan beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ndak sekali-kali gara-gara kesibukan, gara-gara urusan harta benda, urusan keluarga, urusan anak jari an zikrillah ya itlali untuk ingat kepada Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Maka saya lalai gara-gara urusan tersebut, maka ya erak dengan si merugi, rugi le akhirat, rugi le dunia, masih arak peririan, masih arak kerisaan. Lagu rugi le akhirat, wah dia arak keperiri wah. Karena akhirat sino darul jaza, tempat pembalasan. Lek dunia sini darul amal, tempat kepada beramal, begawean dunia tahu. Mun akhirat sino jaza doang, pembalasan doang. Cerak wahai tahu tadi sembahyang mudah mati. Nah ino tak khawatiran. Si tak khawatiran sino apa? Keadaan temati, keadaan suahan temati. Ino tak khawatiran. Mun masalah mati aja kita mati doang. Teberari pun kita kendaitan doang.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Gin telapu tata berari pun gina dari kita doang si maut no. Selapu tegin tauleang tipa ada sida Allah. Tauleang untuk apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terkembali yang tipa ada sida Allah. Selapu tak untuk tegin tanggung jawaban. Gin tegin tanya sida Allah tentang apa si uah pada gawe ta selama hidup telik dunia sini. Apa je gawe telik dunia sini era gina tanya sida Allah. Ibaratnya itu hidup di dunia sini kita pada ngerekam diri ta. Laun terpantau diri ta le padang mahsyar le yaumul hisab no. Wah denara tadah tenggeles to aja. Karena itu mantu diri ta. Oh, maka pihak cerita si bagus-bagus le dunia no. Ketika mutuah ninggalang dunia sini cerita-cerita bagus si tersisa ndak nah sampai cerita sini bagus. Ini tembiak cerita ran sini. Laun terpantau diri telek keadilan besida Allah Subhanahu wa taala. Selapu tagin tu uli ang doan tipa besida Allah. Mutala tono ndarak tadah tu. Yang pok nengke tene persiapang diri ta. Takut mati dengan cara gawe kebaikan-kebaikan. Lagu masih doang itu lalai tu ingat mati. Ngumbe caranta. Akhirnya sering timbul takut akan kematian. Akhirnya sering timbul ingat mati. Maka tetap kita ingat mati ngumbe caranta. Kat pada ulama caranta. Akhirnya tetap ingat mati sino. Si pertama ndak tinggalang menghantar jenazah ke pekuburan. Mudah-mudah cara sekat ulama ndak sampai girang ketinggalan lalu ngantar jenazah di pak pemakaman. Lebih-lebih jenazah semeton ta batur gubuk misalnya. Ini yang terpenting lah nanti samping ya kewajiban ibroh na pelajaran yang terpenting. Bau ya jadi peringatan. Lagu terlalu pada ngantar jenazah ruwa-ruwana doang waktu nang pemakaman. Lagu pikiran te ucapan te ndek nanti pak kubur no. Kalau dengan kita terlalu ngantar jenazah di pak kuburan ngeros saling kubur entah ngerosin dunia rere dek keruan. Bengumbiang kun teh bau 2 kirot. Ndek luwe ngono ke. Sementara sampai apalagi teh kubur jauh, sementara sampai di pak kuburan. Wah, pira rosta tentang dunia wah. Nampu tengah antar ngiring jenazah sini kita bau tafakuran diri tah sebenarnya. Aku ingat akhirat tu bahwa aku ingin mati, aku dah ingin kulit gerenda tu tahu. Ini sebenarnya. Yang puan dia tu lama dia na bau lisan tersini kita terdoa, mele na ngarawas doang, maka ganti ucapan si kalimah thayyibah. Sementara terlalu ngan terjenazah semeton baca zikir, baca solawat lebih bermanfaat. Mara misal baca zikir la ilaha illallah. Mun sini aja syariat sini. Nabi ente ngelakuannya. Timada cerita dengan sahabat Abdullah bin Umar. Ini hadis riwayat Al-Hafiz Az-Zailai. Karena sahabat Abdullah bin Umar cerita itu apa ngana? Lam yakun yusma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsi khalfal janazah illa qaulun la ilaha illallah mubdiyan wa raji'ah. Amar bahasan lam yakun yusma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar ndek wah kami dengar dengan lisan dengan ucapan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsi khalfal janazah ketika beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ngantar jenazah. Ndek wah kami dengar ucapan Nabi ketika lalu ngantar jenazah illa qaulun kecuali ucapan la ilaha illallah mubdiyan wa raji'ah
Baik ketika baginda Nabi lalu ngantar jenazah maupun ule dengan pekuburan sino, di sana Nabi tetap mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ucapang tetene dinara. Untuk kami lebagainya kegantinya si solawat. Sehingga menara dengan meninggal dunia dengan masjid baca solawat, lihat kubur baca solawat, sampai maitnya sampai lihat kuburan. Aku mun pelunggu sida mele bau la ilaha illallah zikir negadu. Lalu monggo mait la ilaha illallah bermanfaat ucapan ta sambil pikiran ta bertafakkur tentang kematian daripada tegarawasin sesuatu sing dia bermanfaat. Bicara bisnis sementara tengah terjenajah semeton ta. Lalu rere ita ndik tersadar menyakiti hati keluarga si mayit. Si mayit punya kena berduka, rere bare. Kan mudaratnya lebih belik. Lebih bagus peta si bermanfaat mun dia mampu tedo ucapan kalimah-kalimah thayyibah sambil tengah terjenazah. Nengkat ulama sambilnya cara antum untuk ingatang kita kena tetap ingatan tentang kematian. Si kedua na cara anta sino tegirang-girang ziarah kubur. Ini itu pada girang. Mantap be sekali setahun be tejarah kubur, mantap be Idul Fitri baru tejarah kubur. Lalu dekat-dekat Ramadan, Sya'ban baru tejarah kubur. Bila perlu mau dek tahu bilang jelo mana-mana tiap jelo Jumat. Karena mana sebut si Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Dalam bab keutamaan hari Jumat. Foto cerita sebutan bahwa tiap jelo Jumat sino ruh dengan si meninggal dunia sino buat tulak di pekuburan masing-masing. Sehingga dengan dalam kubur sino mengetahui tira dengan si ziarah ini jelo sino. Ini tiap jelo Jumat. Kalau dalam kitab Ar-Ruh ini dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Terkenal ulamanya selain Ibnu Qayyim Al-Jauzi, buka peta kitab Ar-Ruh orang kitab. Ini bab keutamaan jelo Jumat. Tiap jelo Jumat sino buat ule selapu ruh dengan si meninggal dunia. Sifat pekuburannya buat dengan tuak telek anjurannya kepada ziarah kubur tiap jelo Jumat. Mana-mana tipe pekuburan inan ta, aman ta, bijajarin ta semeton ta. Kendak terlalu yang ingat itu dah ingat, kendak terlalu yang ingat cara kematian. Karena mun tegirang pada ziarah kubur nya bapang atin keras. Nah, sekali mun nyebut ziarah kubur atau ziarah makam. Sini hukumnya dalam syariat agama ta wah sepakatin si para ulama hukumnya sunnah hukumnya meskipun permulaannya ziarah kubur sino telarang si Nabi lagu suhan telarang terperintah malik si Nabi terperintah tenasah larangan sino si hadis-hadis Nabi SAW kanca perbuatan Nabi SAW sendiri. No tenasah tebatalang larangan sino si sabda Rasul. Hadisnya dengan kauli maupun fi'li. Dengan sabda Rasul maupun dengan perbuatan Nabi sendiri. Salah satunya misalnya si masyhur hadisnya riwayat Imam Muslim. Tono baginda Nabi SAW bersabda, "Na kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Ini hadis Imam Muslim. Mungkin lebih lengkap hadis sahih Imam Al-Baihaqi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tarukkul qalba wa tadma'ul ain wa tuzakkirul akhirah." Ini lebih lengkap hadisnya oleh Imam Al-Baihaqi. Oleh Imam Muslim kasih kadi sebutna, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Laik mana bahasan laik bala kusida kat Nabi laik larang kusida pada ziarah kubur pazuruha nengka pada berziarah laik na Nabi laik bala ku da ziarah kubur nengka pada ziarah kumbena pun bala si Nabi laik
karena sangat masih dekat jaraknya kanca masa jahiliyah. Sedangkan pada sahabat sini kebanyakan kan mualaf dengan di Islam tipe Islam, sehingga khawatir Nabi ente imannya masih iman kuat, sehingga sementara larangnya juga ziarah kubur. Suara mantap para sahabat bazuruha nengka pada ziarah, suruhnya ziarah si Nabi ente. Apa hikmahnya? Fa innaha tarukul qalba. Karena ziarah kubur sino kat Nabi ente bau yang ngelembeang ate, bau yang ngelemesang ate, bau yang ngelembutang ate. Watad ma'ul ain, bau yang miyaita nangis, bau yang miyaita bercucuran air mata. Si terpenting tanya watu zakirul akhirah, bau yang ingatang kita akan kematian Nabi ente. Ini padilah ente ziarah kubur samping sunnah. Memang awalnya terlarang, terus dah perintah. Nah, menurut kaidah fikih, mun sebelumnya ada larangan, suhan larangan sinu arak malik perintah, berarti asal hukum perbuatan sinu mubah. Asalnya. Karena ada larangan terus perintah. Menurut kaidah fikihna asal hukum mubah, boleh. Lagu secara pengamalannya hukumnya sunat, sangat dianjurkan. Nah ini muntah kita lengan hadis Nabi. Bahkan ada sedangkan sabda Nabi doang, lengan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Berarti adalah hadis si masyhur terdengar. Hadis lengan Siti Aisyah yang cerita itu apa kan? Annahu Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakhruju ilal baqi fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa ana insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ghafir li ahli al-baqi'il gharqat. Nabi sendiri Siti Aisyah nyerita itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-baqi'. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sugul jarah di pak kubur Baqi' di Madinah. Memang riwayatnya sugul Nabi tiap malam bilang malam sugul. Yang tengah malam Nabi itu sugul tipa kubur Baqi. Suana sampai tipa kubur Baqi, fayaqulu, letono Nabi berdoa. Berdoa Nabi ente salam menang assalamu alaikum assalamu alaikum daru qaumin mu'minina wa ana insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ghafir li ahlil baqi'il gharqat. Ya Allah, ampunin selapu penghuni kubur Baqi sini. Nabi ente sendiri ngelakuannya ziarah kubur. Lagu arak dengan ngenang lagu cara dengan ziarah nang lain. Nabi mulai hadis no ziarah kubur lek malam hari mesak-mesakna. Lagu mun dengan engke luwe-luwe ziarah kubur. Ini dengan sing ngangguang ziarah kubur ngenang anu. Dia kan sering ngangguang si ngangguang ngenang anu. Ini yang bingung aja tandana ia kurang baca riwayat tara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sekedar ziarah di pak kubur Baqi. Nabi dah ziarah ya di pak kubur ummina, di pak kubur ibuna. Pada cerita oleh hadis Imam Muslim sini. Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah di pak kubur ibuna. Ini adalah sebagai dalil terombong-rombongan lalu ziarah kubur. Misalnya nurut dengan tua ta, ngikutin pada guru ta, misalnya rame-rame ziarah kubur. Ini sebagian salah satu dalil ke dunia ulama dah. Dalil dengan hadis Imam Muslim sini apa ngana? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah di pak kubur ibuna. Pabaka. Suhan Nabi sampai di pak kubur ibuna, pabaka, maka Nabi menangis. Nangis Nabi di atas kubur. Wa abka man haulah. Maka ikutlah orang-orang di sekitarnya menangis. Milu dengan si milu ziarah orang Nabi
Sahabat-sahabat singkutin Nabi ziarah di pak kubur ibu ini milu nangis. Gara-gara Nabi nangis. Ini dah jadi dasar dalil dek nang ngumbe-ngumbe mau nabilin ni meninggal dunia si semeton jarin ta oleh atas pekuburan dengan toa ta nangis dek nang ngumbe-ngumbe. Selama nangis nan dek na berlebih-lebihan. Dek na nangis pada dengan jahiliyah. Karena kata-kata dengan nina telaknat anang kubur misalnya. Nah, hadis yang dalilnya telaknat anang kubur. Tahsis nasi ulama. Dengan nina si kenana telaknat sida Allah sida anang kubur. Dengan nina si lalu tipa kubur cuma untuk ngaruh-ngerah atau no. Keto-keto anang kubur ngarek-ngarek kubur no. Nyorak-nyorak nangis nek kurang munggut bulu na. Ini cara jahiliyah jelas ini menurut ijma' taharaman. Haram sini. Lagu mun sekedar nangis si wajar. Nangis sedih dia ngumbe-ngumbe. Karena le zaman Nabi enta pun dengan nina dia ingkarin ya lalu ziarah kubur. Cobalah hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW kita sebut dengan nina tu. Annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan bimakbaratin ala qabri ibniha faqala laha ittaqillah wasbir. Enggak kata Nabi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sepuk dengan nina. Ada seorang ibu nangis di atas pekuburan bijana. Nangis di atas kubur anaknya. Maka Nabi bersabda dengan nina sino, faqala laha ittaqillah wasbir. Enggak kata Nabi. Takutlah kepada Allah, bersabarlah. Suruh dengan sabar. Yang tentu dengan nina dia nak kanggo anang kubur, tentunya suruh ni oleh si Nabi. Cuma Nabi nyuruh dengan nina sini sabar. Bahkan sebagai penguatnya, dengan nina nu kat ulama secara mutlak kanggo ziarah kubur. Sunat masih hukumnya. Selama dia narak kekhawatiran, ginagin meratap, ginagin nangis keras-keras. Karena Nabi SAW justru ngajar Siti Aisyah doa ucapan salam ketika lalu ziarah kubur. Nabi enta ngajar Siti Aisyah. Di masyhur terdengar sih Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha ad-du'a inda ziyaratihal kubur. Wa qala laha quli. Nah, ini kuli muannas jelas. Kuli assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini doa ucapan salam ajarnya Siti Aisyah si baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bahasanya Siti Aisyah ajarnya si Nabi. Siti Aisyah apabila hendak lalu ziarah kubur, kuli baca sini. Siti Aisyah suruhnya baca assalamualaikum hingga akhirnya. Nah, tentu dengan inanun ini kangguan yang kubur, maka mustahil Nabi SAW ngajar Siti Aisyah doa atau salam tipa kubur. Ini nandayang kat ulama tak dengan nina diperbolehkan. Memang oleh kalangan ulama memang ada sebagian mengenang khusus dengan mama secara mutlak sunnah lalu ziarah kubur. Nah, masalah dengan nina sebagian ulama mengenang makruh kecuali tipa makam Rasulullah, tipa makam para syuhada, tipa makam para wali, tipa makam para ulama, maka secara mutlak disunnahkan dengan nina. Selain dengan sino dimakruhkan menurut sebagian ulama. Lalu menurut sebagian ulama secara mutlak dengan nina sino sunat nah hukum lalu ziarah kubur. Karena kita suruh ingat mati sino nina dengan mama doang, dengan nina dah. Dengan mama gina mati, dengan nina pun gina mati masih. Selama menjaga adab-adab ndak nemara cara dengan jahiliyah. Oh, ibu-ibu tiangan sida nangis kanggo
Arambe nangis perpisahan deh. Nah, coba narak semeton jarinta nang Malaysia doang kan, muntanter ya nang bil gina berangkat kapalnya kan nangis sedih itu. Padahal nggak sebentar jemaah 1-2 tahun ulek malik. Atau ada semeton jarinta lalu tak haji, padahal lalu ibadah. Ketika teh kapalnya sedih nangis itu mas. Padahal ke sebulan nabilin itu. Lagu apalagi sini kita berpisah untuk selamanya barang semeton jarinta. Wajar tenangis. Karena Nabi pun masih ketika lihat waktu Bijana dan Abdullah meninggal dunia, nangis Rasulullah. Sehingga para sahabat milu nangis. Bijana meninggal nangis Nabi itu masih. Ketika lalu ziarah kubur di makam ibu nangis Rasulullah masih. Wajar tenangis secara naluri manusia. Kita berpisah. Misal barang anak ta, barang inan ta, barang senina ta, barang semamak, wajar tenangis. Maka nangis itu untuk perpisahan. Lebih-lebih muntah nangis karena takut akan kematian. Ini paling bagus. Karena wah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i ini gita na muna gita mait, gita na jauh tanang kubur, dia nangis Imam Syafi'i. Sehingga terketuanin, wahai Imam, karena nangis. Mait sino dia dikenal ya. Apa Imam Syafi'i, ndek ku nangisin mait no. Si tangisin ngumbe ke keadaanku ande aku le geranda sinon. Ande aku lek gorong batang no mengumbe ke nasib keadaanku. Nongkat Imam Syafi'i ini. Angka ini terjaga. Angka cara anta ngangkat ulama no ya ini. Sekedua kita tetap mengingat aran mate girang-girang lalu ziarah kubur. Ino amaliyah wah tinggalang nasib para ulama ta. Pada dengan tuata amaliyah wahara syariat lek dalam agama. Ini syariat wah sini. Adapun sekedik misalnya terjelasan mengenai perjalanan terjarah kubur, sinon dara sangkut pautna kanca perjalanan menuju masjid Siteluno. Berarti pada sebutnya si hadis Nabi ente masyhur hadisnya apa ngana bahwa la tasuddur rijal, la tusaddur rijal illa ila salasati masajid. Mana bahasan tidak diperbolehkan bepergian kecuali lek telu masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lagu menurut para ulama, kalimah atau jumlah dalam lapat hadis ini menunjuki kalimah khobariyah. Ndekna kalimah insya'iyah. Muntabait dari kalimah hadis ini misalnya kalimah insya'iyah, perintah atau larangan, berarti secara mutlak perjalanan selapuna berarti ini tekanggu anang bembe. Kecuali di telu masjid berarti bapak-bapak tiang di nekanggu merantau anang Malaysia. Milih nuntut ilmu di tekanggu nuntut ilmu anang Mesir, di kanggu nuntut ilmu anang Yaman, harus sekitar Mekah kanca Madinah doang berarti. Berarti ini ada kanggo lalu apalagi nang Taiwan balik. Apalagi anang Saudi sida lagu anang selain Haram kanca Nabawi. Berarti lalu anang Jeddah berarti dia kanggo. Muntabait kalimahna insya'iyah, perintah atau larangan. Bahkan darah seke ulama pun bala itu ketuk-ketik anang bembena. Tergantung dengan niat masing-masing. Meskipun anina tanang Mekah lagu niatnya dina bagus perjalanan. Berarti dia terganggu nah beketik ngaji. Yang baginya ke masjid baginya ke di Pak Masjid Tibu Tangkok. Kan terganggu ada perjalanan. Berarti dia terganggu berarti ketuk-ketik. Nah, nino maksudnya hadis ini penang khobariyah perjalanan paling utama. Muntameling ada yang perjalanan panjang. Paling utamanya nak khobariyah ini tipak telu masjid no lagu sini ndara sangkut pautna kanca ziarah makam karena muta sangkut putang teh ilangang teh ziarah makam berarti itu ilangang syariat agama hadis nu jelas ini walangan hadis Nabi langsung perbuatan Rasulullah ini dinara seke ulama pun dengan 4 imam menang dengan sunat ziarah kubur selapu ulama menang sunat. Enggak ada tok hilapiahna dengan nina doang tok hilapiahna.
Lagu pun ashabi Syafi'iyah mutlak dengan nina sunat tetap ziarah kubur. Itu le mazhab Syafi'i. Enggak itu permasalahan sebenarnya deh. Maka dia kabun terjarang dengan ziarah kubur yang apa kerasa tente lali tengingat desida Allah. Ya pada Imam Abu Hanifah ngenang meninggalkan takut mati sino ya salah satu dosa si sangat takhawatiran gin bau ngilangan iman ta. Nah si terakhirna dosa si sangat takhawatiran Imam Abu Hanifah si bau ngilangan iman berbuat zolim tipa sesama. Nah ini berat ini. Lihat tene luwean ni terteri tene. Luwe tene tersadar ternyata tene tak pada teri. Luwe cuma ni merhatian hablum minallah, taat dalam perintah desida Allah, rajin ngaji sembahyang, lagu sekitar tadi terperhatian. Contohnya misalnya tetangga. Tetangga dia terperhatian. Tetangga dia tersadar ganggun ta. Mah justru itu teri kita hilang iman ta. Apa yang Nabi kita bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah dengan sino dia beriman. Demi Allah dia beriman dengan sino 3 kali Nabi kita demi Allah. Sehingga pada sahabat berketuan, man haza ya Rasulullah. Saya sino Rasulullah dengan sini beriman sini. Man la yu'minu jarahu bawa'iqah. Dengan si selalu ganggu tetanggana. Nah ini jarang temerhatian padahal ngumbe-ngumbe taat ngaji sembahyang munde tebagus barang tetangga sino teri seda iman teh. Dia tersebut itu jadi beriman sebagai Nabi. Ngenopun masih kezaliman si lain. Pada misal maaf di akhir zaman sini kan macam zaman terbuka dunia si desida Allah. Ini zaman sebenarnya si khawatiran si baginda Nabi. Si khawatiran Rasulullah ketika umatku wah pada bukaan di dunia si desida Allah. Nah kemudian pun khawatir karena umat-umat terdahulu sino binasa karena terbukaan dunia. Nah kewah tepanto labu Nabi muda deh. Tembeta sepeda motor berdua kepeng 500 siu bau tembe Tuhan. Mobil terberdua 1 juta 2 juta mau kita berdua. Mudah nengkah kebuka dunia. Yang pun manusia semakin rakus akhir dunia, akhir zaman. Yang pun luwe lahir zaman sino muncul permasalahan lo korun peninggalan lo korun doang. Maaf biasanya kebanyakan le mbembe desa ini sih terjadi apa? Sengketa tanah. Ini diri. Ini akhir zaman karena terbuka dunia ini. Nah, hal masalah sekenanya sini hati-hati. Tiang contoh hang pada misal apa bahasa aimalna penirisan no. Kemorong nanti penirisan masih lebih atap balen kan biasa langan beten deh atau pekalangan atau nyodok biasa. Nah, ini peniris ini mau kayak telu jengkal. Mau ya telu jengkal ke atau 1,5 meter. Nah, inilah telu jengkal lah atau 1,5 meter. Lagu Nabi ente den wah nyebut luwe cukup sejengkal sebutnya si Nabi. Si jengkalnya luar biasa berat. Apa Nabi ente bersabda, "Man zalama qaida shibran minal ardi tuwiqahu min 70 ardin." Hati-hati zalimnya tanah. Pada bahasa ente sai zalim sejengkal tanah. Sejengkal kan Nabi ente. Maka era di dalam kuburna gin jepit desi pitu lapis bumi. Lah pitu lapis bumi. Be lapisanna tepung bumi no kali sampai tepung bumi ni. Kan sedam doang dari angin itu mobil ruang tuh ngobrol itu. Apalagi na pitu lapis bumi gina kalungang. Gina kadun jepit itu laun. Gara-gara zolim sejengkal tanah. Angka hati-hati deh. Di masalah sini mbe hak tino wah baik. Hak tanda kita hak dengannya pun oleh pekih no misalnya ara itu nalat pau misalnya. Nah buah pau sutran sini. Tanya tetelat pau bare ara pempangna sugul. Le pempangna sini ara buahna. Nah berarti luar sutran tuh tahu nah. Ite pene le lolo le dalam tanah lagu pempangna sugul buah narak tene.
Usaha dengan liwat, nah, masak pokoknya baik. Ia na bau ya halal. Dia na haram, halal kanggo na bau hak mata. Karena ia luar hak lah. Lagu secara adat tak terpilih. Nih, adatnya karena lagu ia PP dengan. Ini secara fikihnya boleh. Kanggo tak boleh luar sutranya, masalah hak mata. Yang pun arah dah fikih ulama nyebut dia, lagu jarang terbani sebut di sini lun lapu tengah duangan lun. Pada fikih misalnya dengan tuak tiang, kena si dengan tuak tiang, Datuk Khalil larana, Tuan Guru Khalil ni alumni dengan Sulatiyah lah, Sulatiyah Darul Ulum Mekah. Kena si dengan tuak tiang Datuk Manan. Kan ahli fikihnya mudah-mudah ya. Dia fikihnya munarak madok dengan teh balik-balik sembelih halal. Karena wilayah tanah-tanah. Aku secara apa ngana guru almarhum Datuk Manan, oh iya secara hukum, lagu secara adat pelih itu. Karena manuk kuno ya bisa sekitar wah biasa ketok-ketik deh. Lagu secara fikih hukum ya enggak apa-apa. Karena tamat di wilayah, tengah pun ada manusia dia tanpa izin tamat di Pak Balen itu kan yang tertebas yang berdosa. No hak, ini kan hak masalah fikih lagu ni, lagu ba tersesuaian ke hukum adat, tabiatnya, adatnya kita. Nah, dah kalau gedekang te manusia na, mumpung tema manuk lo kan gedak kita ya misalnya manuk sembelih te, ya. Secara adat pelih, lagu secara hukum boleh. Secara hukumnya. Nah, lagu ini bahaya deh. Ini mau bicara masalah hak. Hak no hak harus tabelai. Kulil hak nah harus tabela hak. Lagu secara agama deh. Ndak bait hak dengan be hak da ino tabait. Karena mun tabait hak dengan berarti zalim tipa dengan lain. Zalim sini dosanya berat. Ngenopun masih zalim tipa sesama Islam. Sama-sama Islam dan dia terganggu. Dia terganggu zalim ngadu ucapan, apalagi ngadu perbuatan. Berarti muntah sarang zalimin. Nah, ini jemaah pengadilan di sisi Allah, tahu tak? Ini pasti kita adilin mutara zalimin dengan Islam, tetap kita adilin sifat rahim di sisi Allah ya. Lagu yang itu terzalimin sebenarnya mun dengar ngaji tasawuf ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah berat. Ketika sakitin terus dengan alhamdulillah no berat. Kumbena pun alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Arab pahala bonus dah. Cukup itu tenggawi ketaatan ni temu pahalana. Yang gawe ketaatan boleh tipa ita pahalana. Maka hati-hati deh, terutama si terjaga sino tetangga no. Ingat al muslim ikhwal muslim. Dengan Islam si seke semeton bagi Islam si lainnya. Kah lagu waktu ada lebih jam lalu deh. Batas saja sejam sampai ke muzakarah tajwid malam niki lagu sindik mantahirin arah pertanyaan ada yang jelas silakan. Pembahasan terkait dengan masalah jalan mudah untuk terganono adalah perkara pelet pertama masalah beriman, kedua takwa, ketiga beramal. Nah mungkin beriman lagu beramal kurang, apakah jadi kira iman itu? Nah, terus sembahyang karena dia beriman lagu kurang tuntut itu yang kurang penjelasan masalah. Nah, si pertama deh. Ingat iman no masalah urusan hati. Tekad batin deh. Nah, si pertama jalan tipak surga. Jalan tipak surga sino arak telunut ulama no si pertama harus ngadu iman, si kedua na takwa, si keteluna amal. Iman kerja amal soleh jelas di Al-Quran sebutnya innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Takwa al jannatu uiddat lil muttaqin. Jadi dengan si ngwarisin surga firdaus itu dengan si beriman kerja beramal soleh. Al jannatu uiddat lil muttaqin
surga sino terpersiapang untuk dengan si bertakwa. Nah, jadi seteluhnya harus syarat. Yang punya syaratnya iman tipak surga itu syaratnya harusnya kuat. Takwa tipak surga sino syaratnya harusnya tetap. Nah, tepang takwa no berat. Yang punya ittaqillah haitsu ma kunta. Takut takwa tipak Allah li mbembet tau. Akhirnya tetap iman. Amal sino harusnya luwe. Kumbe nampun luwe. Karena sini tengah ada perjalanan si sangat singkat menuju perjalanan sangat panjang negeri akhirat. Maka yang butuhan amal yang sangat banyak. Simbelan amal luwe. Siaran amal luwe sino sebenarnya dia perlu luwe modelnya. Siaran amal banyak sino si istiqomah gawe. Si bau te istiqomahan. Ino ada amal banyak. Yang punya amal istiqomah sino ya amal si paling tersenengang sila Allah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa inqal. Amal yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah, amal si terus menerus gawe. Dia nak perlu luwe witir misalnya, dia nak perlu luwe rakaat, serakaat lagu bilang malam. Jauh lebih afdol daripada lu Ramadan doang atau tenggawe ya, salat rakaat 4 rakaat. Selesai Ramadan dia tulang gawe witir malik. Lebih bagusan serakaat tiap waktu. Yang pun Nabi tenang astaqimu teruslah pada beristiqomah. Karena dia tegeng tahu kebaikan saran istiqomah terus menerus gawe amal no. Ini kena kemudian kurang amal man. Syaratnya harus luwe. Harus banyak. Iman takwa cuman sebagai modal. Put yang ibaratang biasanya ibarat dengan anak segeranak. Iman wah keyakinannya gin ketuk. Nah, sipangnya dengan balik takwa tahu jalan ketuk. Lagu ndek nenjau sengu. Nah, ndek nunjuk sengu cuman cukup berarti iman takwa cuman cukup modal yakin ke perjalanan doang. Lagu dia nunjuk sengu ketua anak segeranak misalnya, ya bisa jadi bawi sampai, bisa jadi lagu jemak pas-pas di tengah perjalanan datang melapar no, datang haus no. Sedangkan dia nunjuk makanan, dia nunjuk air, bisa-bisa kesulitan tersampai. Yang punya amal sini mempermudah ya. Mudah jauh sengu ya insyaallah datang lapar tinggal tenangan lanjutan perjalanan. Nolah ibarat si pertama deh. Terus si keduanya apa keduanya? Apa kedua bro? Rajin sembahyang tapi tuntut kurang. Rajin sembahyang lagu tuntut kurang. Berarti dia benar-benar bertakwa kan tersebut ya. Unah mau ilmu si bermanfaat hasil tuntutanno ya mia ita jadi dengan benar-benar beriman, ilmu sino mia ita jadi dengan benar-benar bertakwa, ilmu sino sebagai pembenar amal yang ngenaang amal ibadah si tegawi. Jadi beribadah tanpa ilmu sini luwean khawatiran luwean gin sedana daripada kena. Karena le waktu kepada ibadah sembahyang misalnya si mau dengan ibadah sholat tesino si tepahamin si paham teh yang punya sahabat Umar apa ngana meskipun tebareng sini berjamaah sholat ngana lagu selaput ini dia pada mau teh arak mau 100% pahalana arak mau 50% arak mau setengah bahkan arak dia nemu apa-apa nah. Ini tergantung kadar ilmu deh yang kewajiban teh ya gawe sholat sino perdu lagu ndak lupa perdu lek julun perdu sino tertuntut ilmu sholat. Nah, mun kurang ilmu tembe batas paham tah. Ino mau pentina beribadah beserta ilmu. Deh, intinya ini juluk modal teh PT ini ilmu si memadai tentang sholat. Wallahu a'lam bissawab. Lagu waktu. Ada masih ke? Sekek nih, sekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Umat Islam niki didik mati. Itu iman atau kita beriman tetap gintang baca ngam telekin atau tahlilan dan dua kalimah waktu tambah ngam telekin
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Waktu tahlilan itu narak loncatan. Ya ndarak mengucapkan tumikiran iki di tahlilan iki wa huwa hayyun daimun la yamut nyambut kulli syai'in qadir doang niki. Sedangkan kalimat musabbat arah firman Allah Subhanahu wa taala itu no wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di mana kita ngajak jelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si pertama deh. Ndekna sekedar dengan Islam doang mati deh. Selapu si bernyawa. Sekedar umat Islam, selapu si bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, sebut talqin sebut pelinggi sini. Yang ketuaan dulu. Nah, kendarat negur si dalun. Ketika tetalkin apa nama itu talkinang tah? Kan dia mati, kan talkinang ya. Apa talkinang tu dulu? Talkinang. Apa talkinang? Atau dulu talkinang. Ketika menarak dan meninggal dunia, apa talkinang? Kan dia dengan mati. Tenyorak le telinga nanti, dengar dia, tetekeak dia masih di nang aru, di na begita. Nah, talkinang tu ke apa talkinang tu? Pendengaran. Okay. Si talkinang suno pendengaran. Nah, dek nama itu. Nah, pendengaran ya apa suara anta doang. Deh, yang pun assalamualaikum itu dengar nasi baik. Pendengaran. Nah, si talkinang ta peringatin ta deh. Nah, ini juru. Nangka sebutnya kalimat musabbat si hidup. Nah, ini talqin sini kan wah peringatan tenen deh. Yang pernah perlu muntamele ake terselamat le barzah sino ndak ndek tepahamin ilmu usul. Namun terpaham ilmu usul susah ten. Karena kan fikih usul tasawuf ini mengisyarahkan telu alam. Dunia, barzah, mahsyar. Muntamele selamat le dunia ndak ndek tebe fikih. Harus tengah du fikih, selamat hukum dunia. Muntamele selamat le barzah ndak ndek tahu usul. Muntamele selamat le padang mahsyar ndak ndek bertasawuf. Ini intinya. Lagu mau tahu usul susah bare. Mau nyebut ngaji usul ini untuk barzah sih. Selapun tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang qada li usul tahun. Ilmu tauhid, ilmu kalam. Selapun pelajarin deh. Yang pun sini ilmu fikih jadi peringatan, ilmu usul jadi ingatan, ilmu tasawuf jadi si teringat-ingatan. Nah, ini juru malaikat bapak baru zikir ta. Ino si bacaan talqin masalah peringatan deh. Beda ya tok zikir no. Nah, lagu nang kajru ketika membaca Quran, ketika pada meja zikir le atas kubur bermanfaat atau ndek. Ini juga diri tak teragu kanggo atau ndek. Wanita le mazhab Syafi'i secara mutlak diperbolehkan. Imam Maliki dalam kitab Majmu' nyebutan Nawawi munta pada disunahang bagi kita ziarah kubur. Ketika ziarah kubur sino malak tersunahang terbaca Al-Qur'an atau baca zikir. Suwahan sino ndak lupa berdoa. Aku tahu juga manfaatnya dulu sekali dulu. Masalah bacaan sini apakah sampai atau ndik? Karena masalah sampai sini sebenarnya bacaan zikir, bacaan Al-Quran tipa si mayit secara ijma' ulama sampai pahalanya. Cuman tok khilafiyahna ketika tuah baca Quran, ketika tuah berzikir, lagu ndik berdoa ngenang contohnya misalnya Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu ila. Ya Allah, pihak pahala apa si kaji baca sini, pihak ya jari untuk dengan si saya tujuan. Nah, mun baca doa sini
secara ijma' tidak ada ikhtilaf. Karena sampai na pahala karena doa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Yang ketejeran pada ragu. Lagu andena ndek ta berdoa ngadu sino. Ndek ta berdoa misal setelah membaca sino menurut Imam Syafi'i maka ndek nabu sampai pahala bacaan sino. Menurut Imam Syafi'i. Lagu menurut ulama mutaakhirin si bermazhab Syafi'i, kanca jumhur ulama baik si bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, meskipun dia tak berdoa karena arah niat bahwa Allah lebih mengetahui, maka tetap baru sampai pahala bacaan sini. Lagu Imam Syafi'i je harus berdoa. Dia Imam Syafi'i yang dia sampai suahan terzikir baca Quran harus berdoa. Doa dengan ya Allah sampai yang pahala bacaan sini tipak sistem nyata baru ampun sampai. Dek dengan dek sampai mun dek na berdoa. Lagu jumhur ulama tetap sampai. Namun kita selamat keselamatan jumhur ulama. Wa marahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Jadi apa menurut dengan Islam sino bagus, maka bagus nah menurut Allah taala. Ini jumhur ngenang boleh. Lagu biasanya kan mutazikir berdoa itu deh. Munah doa sini bah tidak ada ikhtilaf sampai selapu nih. Munah mele bukti dengan sinang dekna sampai sini bah dek tahu bukti yang ya secara zahir kan pada tengirim paket misalnya dengan baginya kan Lombok di Pak Surabaya. Coba tuang aku ambil buktinya baru nak kirimang itu kan foto. Aku mau nyata tahu bukti yang secara zahir sini. Dengan pira wah sematon jarin tuh meninggal dunia dia nara bebadak nang sampai pahala nu dia sampai nara. Ini masalah iman deh. Dengan tanah ya, dengan dalil-dalil serta dengan para ulama. Tasalafus saleh Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini apa jadi keyakinan? Ya salafun wabil yakinu gina yakin pahalanya sampai tiba dengan si meninggal dunia. Lalu insyaallah lawan penjelasan masalah sini karena waktu deh wah 8:30 sang kecapean bapak-bapak non deh. Wallahu a'lam bissawab. Waktu deh. Dakah sampai terwana muzakarah tajruk le malam niki kurang lebih nanti yang mohon maaf ya sindik mantap pada akhirin seperti biasa dulu sila pada sekali kepada hadihang pahala bacaan Al-Fatihah tipa selapu gurunta suah ngajur itu gurunta suah ngajar kita mudah-mudahan jari ingat kepada tipa selapu gurunta suah ngajar kita pada sila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam. Si kedua na tipa tokoh-tokoh agama ta, tokoh-tokoh masyarakat ta, loka-loka ta siwah meninggal dunia wabil khususna si ara li bubuk tibu tangkok niki. Mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah tetap sampiang pahala nasida-sida Allah. Mudah-mudahan sino jari maghfirah sekaligus penambah nikmat di alam kuburna masing-masing. Sila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Si terakhirna tipa diri ta masing-masing. Tipa ibu bapak ta sematon jarin ta kaum muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kurang lebihnya tiang mohon maaf tiang akhiri dengan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.